Dirgayusa Awikenamastu Namo Siram. Om Dirgayusa Awikenamastu Namo Siram. Apa maksud Kanda Prabu menceritakan semua ini? Saya bukan keturunan Trah Malwapati. Dan Dinda pun juga bukan. Saya takut ketika nanti putra kita Angling Kusuma menjadi raja, akan timbul gonjang-ganjing ketidakpuasan para keturunan Trah Malwapati kepada Angling Kusuma. Bukankah Kanda Prabu telah memenangkan sayembara secara jujur? Benar, Dinda. Tapi sebenarnya yang dipertaruhkan adalah hak atas tahta. Saya kurang mengerti, Kanda. Hak atas tahta yang seharusnya milik Batik Madrim akan turun menjadi milik Dewi Setiawati yang menjadi istri saya. Dengan kematian Dinda Setiawati, hak itu sudah hilang. Tahta kembali menjadi milik Trah Malwapati. Apa yang dikatakan Angling Dharma itu memang benar. Apa sekarang mereka sudah mulai mengungkit? Sekarang mungkin belum. Tapi nanti, kepada Angling Kusuma. Itu lebih baik. Karena tahta ini adalah milik Sekarwangi. Biarlah cucuku kuangkat menjadi Yuwa Raja di sini. Dan kau akan menjadi ibu surinya, anakku. Terserah Kanda Prabu. Iya, saya setuju dengan rencana Romo Prabu. Dan tentang tahta di Malwapati, pada waktunya akan saya bicarakan dengan Batik Madrim.
Tantri, siapapun akan terluka hatinya kalau diperlakukan seperti itu. Sebagai seorang kekasih, Aditya merasa kamu lecehkan. Kamu sama sekali tidak mempedulikan dia. Sementara secara berlebihan, kamu meladeni aku. Itu tidak benar, Tantri. Saya berhutang budi, bahkan berhutang nyawa kepada Kakang. Apa salah kalau saya ingin membalas? Tapi Kakang Aditya terlalu cepat pikirannya. Tantri, jawab dengan jujur. Kamu melakukan semua itu karena mengharap cinta kasihku, bukan? Kakanglah laki-laki pertama yang menyiramkan rasa kasih sayang di ladang cinta saya yang masih kerontang. Kakang yang memperkenalkan saya dengan rasa cinta. Kakang. Tapi berkali-kali aku sudah katakan padamu bahwa aku sudah memiliki seorang kekasih, Tantri. Kakang, bukankah Galuh sudah meninggal? Tidak bolehkah saya mengharapkan kasih sayang Kakang yang masih tersisa? Tantri, apakah kamu mau seumur hidupmu dibohongi orang? Tentu tidak, bukan? Maksud Kakang? Kalau aku menyuntingmu sebagai pengganti Galuh, maka hidupmu cuma bayang-bayang. Setiap kali aku melihat kamu, yang kubayangkan adalah wajah dan tubuh Galuh. Bukan kamu, Tantri. Dan pada akhirnya, aku akan merasa muak. Karena selalu bayang-bayang itu. Sementara cinta Aditya kepadamu benar-benar tulus. Sangat tulus. Dan kamu sudah berhasil mencintainya. Tapi kematian Galuh telah menggodamu untuk kembali mendekatiku. Itu satu kesalahan utamamu. Kakang Aditya pasti sangat dendam kepada saya, Kakang. Dia pergi begitu saja tanpa pamit. Dia memang sangat kecewa. Tapi dia masih sangat mencintaimu, Tantri. Kepergiannya ke Pulau Kura-Kura hanya untuk menenteramkan hatinya. Kakang. Kakang. Aditya. Guru. Sejak datang, kamu sering sekali melamun. Ada apa sebenarnya? Begini, Guru. Apakah kesetiaan itu memang ada di dunia ini? Terus terang saya ragu. Oh, kamu telah dikhianati kekasihmu. Karena itu kamu meragukan watak suci manusia yang bernama setia? Saya mau tanya, Guru. Sampai sekarang Guru sendiri belum mempunyai istri. Itu pasti karena Guru juga tidak mempercayai wanita, bukan? Jangan suka menduga-duga, Ditya. Sebagaimana adanya gelap dan terang, adanya gunung dan jurang, adanya lautan dan daratan. Demikian pun watak manusia. Ada yang baik dan ada yang jahat. Ada yang setia, ada juga yang selingkuh. Jadi kau tidak perlu meragukan. Seluruh kesetiaan yang ada di muka bumi ini hanya karena satu yang setia. Tapi Guru belum menjawab pertanyaan saya. Mengapa sampai sekarang Guru belum beristri? Aku terlalu menuruti kemauan hatiku untuk menjadi seorang pendekar ini. Hampir seluruh padepokan persilatan di tanah Jawa ini sudah kurang. Sampai kemudian aku baru sadar bahwa umurku sudah tidak patut lagi untuk kawin. Aku merasa rendah diri untuk mendekati wanita. Kalau begitu,
Saya akan mengikuti guru. Jangan. Kenapa guru? Perbuatanku termasuk menyalahi hukum kehidupan. Tidak usah kau tiru. Baik guru. Ayo. Sepertinya belum ada tanda-tanda di mana perempuan tua itu. Mungkin penduduk di sini ada yang tahu, Padma. Saya takut Pawana akan dipengaruhi oleh sifat buruk Durgandini. Contohnya Sudawirat. Pawana. Tantri? 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 Mana Aditya? Ke Pulau Kura-Kura? Sekarang mau kemana? Maaf ya. Tunggu. Tantri? Tantri! Tantri! Aneh. Kenapa anak itu tiba-tiba berubah ya? Padahal dia cukup lama di Gunung Kencana. Dan hubungan kami cukup baik kok. Mungkin dia benci kepada saya. Waktu itu, Gladi Kanuragan di Padepokan Jaga Saksana. Aditya berhadapan dengan saya. Kalau tidak salah, dia terluka parah kakinya oleh Sudawirat. Mungkin dia mengira bahwa saya masih bersahabat dengan Sudawirat. Mungkin. Kang Bagong. Apa? Ada mangsa, Kang. Mangsa? Iya. Sedekah? Bukan. Kadal pun. Buat apa kamu membangunkan saya? Mereka perempuan, Kang Bagong. Dua-duanya cantik. Kamu pasti bohong. Masa saya berani sama Kang Bagong? Kang. Apa? Sudah lama loh, Kang. Tidak berkumpul sama perempuan. Saya nanti sisanya ya, Kang. Apa? Bangun, ayo bangun. Bangun, bangun semua. Bangun, bangun. Ayo bangun. Bangun semua. Ada apa, Kang Bagong? Ada apa, Kang Bagong? Ada mangsa. Ayo cepat. Ayo, cepat. Mau kemana, Cahayu? Beraninya lewat daerah kekuasaanku. Siapa kalian? Kalian tahu? Kami sudah mendapatkan izin dari Dewata untuk melewati daerah manapun di muka bumi ini. Malah tanya, apa potongan kami ini mirip Pangrev Praja? Ayo deh, ayo. Caiki. Biar. Tapi ayo, Kang Bagong.
sekarang kalian jadi tawanan kami. Ayo sini, maju, maju. Hah? Ampun ini, saya menyerah. Ampun, ampun. Sekarang baru minta ampun. Chandrika Dewi, kalian mau kemana? Kok sampai di sini? Kami mau menemui Eyang Gangadara di Pulau Kura-Kura. Tapi diganggu sama ini. Saya juga mau ke sana. Oh ya? Tapi... Maaf, Nini. Saya tahu tempat Pulau Kura-Kura. Hei, diam! Kami tidak tanya. Iya, diam. Iya, diam, diam. Enaknya kita apakan ya? Manusia-manusia busuk ini? Mereka ini mau merampok, Tantri. Hah, minggir. Dan mungkin ngiler mau mempelai kami. Hukuman apa ya yang kira-kira pantas, Tantri? Bagaimana kalau kita saja mereka hidup-hidup? Ampun ini, jangan ini. Iya ya, kita hidup-hidup, kita kasihkan ke buaya. Buaya makan buaya. Ampun ini. Pasti kamu yang pertama kali hidup-hidup. Ampuni saya, Nini. Ayo jalan. Ayo. Kalian akan kuampuni kalau berhenti merampok. Tapi kami tidak bisa kerja lain ini. Dari kecil kami dilatih jadi rampok. Ayah kami rampok. Mbak buyut kami begal. Pokoknya kalau kami kembali kemari kalian masih merampok, terpaksa kalian hidup-hidup. Bagi kami menangkap kalian lebih mudah daripada menangkap kupu-kupu. Mengerti? Bagaimana kalau jadi maling kecil-kecilan? Apa? Sama saja. Sebenarnya kami pernah melamar jadi bekal, tapi ditolak karena tidak bisa baca dan tulis. Ya kan Bagongnya? Iya. Nini, bagaimana kalau kami jadi kedibal Nini? Masing-masing 2. Iya. Kami bisa mengawal Nini dalam perjalanan. Tidak perlu. Kanda? Kanda Prabu sudah mau dahar? Sudah banyak binatang buruan yang didapat. Kamu semakin cantik, bidadariku. Itu yang membuat aku selalu ingin cepat pulang, Dinda. Loh, nanti gara-gara saya, Kanda tidak mendapatkan menjangan dan babi hutan buruan.
Kamu yang paling menggairahkan dari semua binatang buruanku, Dinda. Dan aku benar-benar takluk atas sinar matamu dan dekapanmu, Dinda. Kutu kurap. Orang cantik-cantik begini dibilang maling. Rasakan. Itu baru pukulan tongkatku. Belum yang lainnya. Hei, rupa tua! Tahan! Apa maksudmu bikin keributan di daerah ini? Kutu cacing. Anak buahmu ini yang menyerangku duluan. Aku datang ke sini baik-baik. Dan aku meminta daging bakar itu pun dengan baik dan sopan. Tapi kutu-kutu semut ini yang menyerangku duluan. Bohong, bohong Gusti. Dia nyolong kijang panggang yang dipersiapkan untuk Gusti Prabu. Lancang? Kamu benar-benar orang tua yang tidak tahu diri. Kamu tahu, ini daerah Grogolan Prabu Pancatnyana dari negeri Simbar Manyura. Kamu bisa dihukum berat, Nyai. Coba kalau bisa. Kurang ajar. Raksasa berkumis. Rupanya kau belum pernah mencoba kutu-kutuku ya. Lihat ini, lihat. Aduh, ternyata luka di dadaku belum sembuh benar. Ini hal memalukan yang paling kubenci. Durgandini. Ayo, Nyai. Nyai Durgandini? Bukankah kau adik si Giriwara? Daneswara masih hidup. Dinda kenal dia? Benar, Kanda Prabu. Dia sekutu Kakang Giriwara waktu melawan Pangeran Danurweda. Kalamurka, hentikan. Dia teman istriku. Nyai, mana Nila Saroya? Kutu Bagong. Semua kawanku tewas membela kakakmu Giriwara. Termasuk sahabatku Nila Saroya. Masih sesak, Liwa? Nyai Dewi. Mungkin ada urat yang masih luka, Nyai Dewi. Jadi agak sakit kalau mengerahkan tenaga dalam. Jangan terlalu memaksakan diri. Tuan. Kenapa? Ada yang datang. Siapa? Gusti Patih. Liwa? Itu tuh. Apa kabar, Liwa? Nampaknya kamu sudah mulai pulih, Liwa. Tinggal pemulihan saja, Gusti Patih.
Saya masih harus melatih kembali semua saraf yang rusak. Iya, iya. Oh ya, Gusti Patih. Ini Nyai Dewi, istri mendiang Empu Masyura. Nyai, kami sangat berduka cita atas meninggalnya suami dan putrinya Dewi. Galuh Parwati sangat berjasa bagi Malopati. Dinda Prabu Angling Dharma pasti akan membalas kematian suaminya Dewi. Karena kebetulan juga Durgandini merupakan musuh kami, Nyai. Saya sendiri sudah sempat bertemu dengan Durgandini dan 2 orang anak buahnya yang masih remaja. Saya sempat melukai Durgandini, tapi dia dan 2 orang anak buahnya bisa melarikan diri. Maaf, Gusti. Ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin Gusti sampaikan pada hamba. Sedikit, Liwa. Yang pertama, karena saya memang ingin mengunjungi kamu. Mau mengadakan saya. Barang siapa bisa menyembuhkan putrinya yang sedang sakit, maka dia akan diangkat menjadi menantunya. Sayembara, Liwa. Gusti Patih terlalu memikirkan hamba. Maaf, hamba sampai sekarang belum bisa memikirkan itu, Gusti Patih. Dan sepertinya agak tidak baik kalau hamba mendapatkan seorang putri Betara. Hamba hanya seorang tabib biasa, Gusti Patih. Saya bisa mengangkat kamu menjadi menak dari Trah Malopati, karena saya mempunyai hak untuk mengangkat siapapun juga menjadi kerabat Malopati, Liwa. Terima kasih, Gusti Patih. Hamba mohon maaf. Kesehatan hamba masih belum pulih, Gusti Patih. Tapi saya yakin, Gusti Patih jauh lebih mampu. Dan bukankah Gusti Patih sendiri juga belum memiliki garwa? Istri Gusti Patih. Saya belum mau memikirkan seorang istri, Liwa. Sebelum Malopati menjadi negeri yang aman, tentram, adil dan makmur. Terus terang, Nini masih mencintai Suliwa, kan? Ya, masih. Karena dia adalah cinta pertama saya. Tapi Kakang Suliwa hanya menganggap saya sebagai adik kok. Jadi selama ini Kakang Aditya hanya sebagai pelarian? Kenapa semua orang bicara begitu? Padahal saya juga sangat mencintai Kakang Aditya. Kenapa semua orang tidak pernah mempersoalkan bahwa mereka mencintai ibu dan bapaknya secara sekaligus, termasuk Kakang Aditya? Tapi dia tidak pernah mau mengerti bagaimana iba hati saya melihat Kakang Suliwa terkena aji pukulan rengka gunung. Ya, biasanya orang selalu meluapkan kecemburuan yang membabi buta. Kalau melihat kekasihnya, lebih memperhatikan orang lain. Makanya dari dulu saya tidak pernah setuju dengan adanya pendapat yang mengatakan bahwa cemburu adalah lambang cinta. Menurut saya, cemburu itu adalah lambang sebuah keserakahan dari rasa keakuan yang berlebihan. Mungkin itu pulaunya. Arahkan ke sana, ke sana. Sudah cukup, Ditya. Ada 5 sarang lagi, sudah saya tandai, Guru. Itu 1, 2, 3, 4, 5, Guru. Jangan diambil semua. Penyu-penyu itu tidak akan bisa berkembang biak lagi. Kasihan anak cucu kita nanti. Mereka tidak bisa melihat binatang yang bernama penyu. Yang penting kita tidak membunuh biangnya, Guru. Tidak baik. Kita terlalu mengikuti nafsu serakah kita. Iya, Guru. Rupanya ada tamu. Ayo, pura-pura malu. Itu Kakang Aditya. Adik.
Kalian tahu dari mana aku di sini? Dari... Kakang kok tidak menyapa Tantri? Iya. Maaf, Guru. Guru, gadis ini yang bernama Kalina Tantri. Dan kedua gadis ini adalah adik saya, Guru. Oh, ini anak-anak Lubdaka yang dititipkan pada Kakang Wiku Upadita. Betul, Guru. Adikmu cantik-cantik, Ditya. Siapa dulu kakaknya, Guru? Oh. Benar kan? Mari, kita ke rumah. Ayo, mari. Sebenarnya kalau Nila Saroya itu tidak terluka parah, aku akan mengadakan perlawanan. Oh ya, Nyai. Bagaimana Nyai bisa lolos dari sana? Saya dengar Nyai tewas dilempari batu rakyat Kalinggapura. Sebenarnya saya sendiri sudah pasrah. Yang terbayang waktu itu cuma kematian. Rupanya saya belum mati oleh lemparan batu rakyat Kalinggapura. Setelah saya sadar, saya berada di rumah yang sangat asing. Rumah yang sangat teduh. Saya merasakan kedamaian di rumah itu. Jangan dipaksakan kalau masih sakit. Di mana saya? Di rumahku. Aku menyaksikan seluruh apa yang kamu alami di alun-alun Kalinggapura. Saya memang pantas untuk menerima hukuman itu. Ki... Namaku Wiku Tambas. Panggil aku Eyang. Terima kasih, Eyang. Eyang telah menyelamatkan nyawa saya. Sejak saat itu, saya mengalami kehidupan yang sangat pahit. Saya tinggal di rumah Eyang Wiku. Pertapa yang tidak pernah memikirkan kebahagiaan dunia. Dia adalah guru kebatinan saya, Nyai Durgandini. Ternyata Dewata masih mau mengentas diri saya dari lumpur kehinaan. Kemudian mempertemukan saya dengan Kanda Prabu Pancatnyana yang kembali mengangkat martabat saya. Sampai saat ini. Nah, nasib Anda tidak akan seburuk itu. Kalau si Raja Angling Dharma itu tidak berpihak kepada Pangeran Danurweda dan si busuk Prabu Dharmasuno. Tunggu, Nyai. Siapa yang Nyai sebut tadi? Kutu monyet. Itu si Raja Jumawa Angling Dharma. Dia yang menghancurkan kehidupan istri Tuan. Satu,
Satu yang harus saya lakukan sebelum saya mati adalah membunuh Angling Dharma. Karena dia telah membunuh Romo Kalawardhati. Kenapa tidak Tuhan lakukan? Aku sedang mempersiapkan hal itu. Tapi masalahnya, Angling Dharma dan patinya Batik Madrim tidak bisa dianggap enteng. Orang-orangku yang selalu kusuruh menyerang tapi selalu gagal. Aku akan membantu Tuan. Kalau memang benar-benar Tuan mau menghancurkan Malwapati. Karena dendamku tidak akan pernah pupus sebelum Raja Busuk itu kupenggal. Aku belum kenal sama Nyai. Tapi mungkin kita bisa bekerja sama, Nyai. Bagus. Bagiku ada kawan atau tidak, sama saja. Aku akan tetap menghancurkan Raja Jumawa itu. Angling Dharma, mampus kau. Saya takut akan terjadi sesuatu lagi di Malwapati. Saya yakin dendam Nyai Durgandini tetap membahayakan kita, terutama rakyat. Kalau perlu, bawa saja para pengawal kita untuk menemani Kanda. Tidak usah. Saya lebih senang berkuda sendirian. Tapi jangan mampir kemana-mana ya. Mampir kemana? Mana saja. Takut gadis-gadis cantik kecantol Kanda. Persilatan lebih dekat dengan kejahatan dan kekerasan. Memang lazimnya para wanita lebih tepat menjadi pendamping para suami. Mereka adalah bunga dalam rumah tangga. Benar, Eyang. Mungkin bagi kaum wanita yang masa kecilnya tenang dan tidak pernah mengalami kejadian pahit, bisa menerima kelaziman seperti itu, Eyang. Tapi kami, masa kecil kami begitu kelam. Kami melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ibu kami dibantai penjahat. Sejak itu yang tertanam dalam hati kami adalah dendam untuk membalas kematian biung kami, Eyang. Upadita itu seorang wiku. Tentu saja dia tidak ingin kalian memelihara dendam. Bagi dia, dendam itu adalah kejahatan. Untung Kakang Aditya datang, sehingga kami punya alasan untuk bisa meninggalkan padepokan, Eyang. Dan tanpa diduga, kami bertemu dengan pembunuh biung. Abicaraka. Kalian... Kami berhasil membunuhnya, Eyang. Aditya tidak pernah menceritakan bahwa pendekar sihir itu sudah tewas. Kalau perlu, kami bisa menyelenggarakan perkawinan dalam pekan ini juga. Terima kasih, Betara. Yang perlu dipertimbangkan Nini Dewi adalah kedudukannya sebagai istri saya nanti. Karena saya sudah mempunyai permaisuri dan anak. Tentu, Tuan Prabu. Anak saya sudah saya beritahu tentang kedudukannya sebagai orang kedua. Bagi dia, tidak ada persoalan. Demikian pun kami berdua.
kesembuhan putri kami, Kusuma Gandawati, merupakan anugerah yang luar biasa bagi kami. Sudikah Tuan mengajak saya jalan-jalan ke negeri Tuan? Seumur hidup saya, hanya Kabalan ini saja yang saya lihat. Kalau Nini berkenan, saya dan Kakang Batik Madrim akan mengantar ke sana. Welah, kenapa Patih Batik Madrim belum juga muncul? Dia memberitahu saya tidak bisa datang. Mungkin kurang sehat. Oh. Kenapa Dinda Prabu selalu memikirkan diri sendiri? Mestinya dia mengerti kenapa aku mengikuti sayembara itu. Dan dia sangat tahu bahwa sampai sekarang aku masih belum punya istri. Atau mungkin dia sengaja menghalangi aku beristri. Takut keturunanku akan mengambil tahta dari putranya. Dinda Prabu, betapa picik pikiranmu. Kalau masalah itu yang kamu cemaskan. Ayo bayar Tuan. Sudah 5 hari Tuan dagang di sini, belum bayar uang keamanan. Tapi Oye sudah bayar sama Tuan Philip, Tuan. Ah, itu lain Tuan. Iya, Tuan kirim iya. itu resmi pemerintah. Ini uang keamanan. Cepat bayar. Iya, Tuan, iya. Ini? Ah. Oh, jangan, Tuan. Oye sudah lugi, Tuan. Sekalian buat besok. Bayar. Mudah berlinti. Ana sudah bayar itu pajak. Habis Ana punya untung. Ada apa? Tidak apa-apa. Biasa. Ana bayar. Itu sudah bayar belum? Sudah. Ayo. Serba salah kita. Kita bayar kena pukul. Tidak bayar pun kena pukul. Hanya, Oye punya untung dari TV, so. Oye kapok dagang di sini, oh. Iya, betul. Kang, lihat Kang. Wah, itu baru perempuan. Sebelah sana saja dulu. Oh iya. Aduh, Jah. Kalau jadi istriku, bisa 1 bulan aku tidak keluar rumah. Wah, bokong ini. Kenapa, Bi? Ada yang melempar bokong Bibi. Sudah, Wirat. Jangan bikin ribut. Bibi cuma kaget kok. Harus diberi pelajaran, Bi. Kurang ajar itu namanya. Wirat! Siapa yang melempar bokong bibiku? Melempar. Kejatuhan kayak burung. Iya, kayak burung. Kurang ajar. Awas! Baik kalian menyerah. Kalian telah membuat kekacauan di sini. Mereka yang mengganggu kami. Mestinya kalian menangkap mereka, bukan kami. Tidak bisa. Selama ini tidak pernah ada keributan di sini. Kalian yang membuat ribut. Bagus. Artinya kalian tidak ada bedanya dengan promo cerah itu. Dan kalian pun akan kami hajar. Lihat.
Hentikan! Sabar anak muda. Aku Patih Kalamurka. Aku kagum. Aku kagum dengan kehebatan kalian. Kalau kalian bersedia, kami mengundang kalian untuk menghadap Gusti kami, Prabu Pancatnyana. Beliau sedang mencari orang sakti untuk mengawalnya. Apakah Tuan sedang menjebak kami? Tuan akan sangat kecewa kalau benar itu kenyataan Tuan. Sama sekali tidak. Ayo, ikut kami. Ya. Mari. Mereka itu murid-muridku. Gusti Prabu, kami melihat mereka bertarung di pasar kota raja dan mampu menghancurkan seluruh Bromocora yang selama ini mengganggu keamanan kota raja. Juga prajurit-prajurit kita yang selama ini melindungi para Bromocora. Selamat datang di negeriku, pendekar. Mereka itu murid-muridku, Gusti Prabu. Mereka juga memiliki dendam yang sama dengan kita. Mereka pasti akan menurut apa kata saya. Kalian murid Nyai... Benar, Gusti Prabu. Sudah cukup lama kami berpisah. Mudah-mudahan kalian betah tinggal di negeri kami, pendekar. Kami belum mengerti maksud Gusti Prabu. Baik. Aku dengan gurumu Nyai Durgandini telah mengikat tali persahabatan. Karena kami sama-sama menyimpan dendam kepada Angling Dharma. Iya. Silakan duduk. Baik, Gusti Prabu. Kalau kalian memiliki keinginan yang sama, tidak ada salahnya kalau kita bergabung menjadi satu, menjadi kekuatan yang sangat luar biasa untuk menghancurkan negeri Malopati. Semua musuh Angling Dharma adalah sahabat hamba, Gusti Prabu. Kami bisa bergabung dengan Paduka. Kutu Saroya. Dinda, panas ya? Nanti kita cari pohon yang rindang untuk tempat beristirahat. Iya, Kanda. Hayo! Hayo! Lihatlah, Dinda. Di sebelah sana ada pohon yang rindang. Panas-panas begini, paling nikmat kalau kita minum air kelapa muda, Kanda. Tapi di sekitar sini, sepertinya tidak ada pohon kelapa, Dinda. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa, Kanda. Coba Kanda melihat di balik bukit itu. Mungkin ada. Gusti Putri. Ada bangkai burung elang.
Aku memanggil hamba. Iya. Ambilkan aku segera kelapa muda. Cepat, dan taruh depanku. Baik, Gusti. Hamba akan kembali. Apalagi yang Tuhan inginkan? Tidak. Cepat pergi. Nanti kalau kubutuhkan, aku panggil kembali. Baik, Gusti. Dapat dari mana Kanda Prabu? Pasti Kanda letih sekali harus memanjat pohonnya. Untuk Dinda Dewi pasti akan kulakukan. Prajurit, siap Gusti. Kerjakan, kupas. Baik Gusti. Tapi sebenarnya yang melakukan semua ini adalah pati saya. Batik Madrim. Iya. Sebenarnya yang membebaskan putri dari cengkraman Raja Jin di Gunung Betiri itu pun... Kakang Batik Madrim. Dia, Kanda. Memang. Sebenarnya yang berhak atas diri putri adalah dia. Kenapa dia tidak memperjuangkan haknya? Terus terang, saya kurang menyukai seorang lelaki yang sifatnya seperti itu. Dan kelihatannya hanya pasrah saja. Seorang wanita lebih menyukai seorang lelaki yang tegas dan ngotot dalam memperjuangkan haknya. Mungkin dia segan pada saya, rajanya. Merasa kasihan pada putri. Sebaiknya kita melanjutkan perjalanan sesudah matahari condong ke barat, supaya tidak kepanasan di jalan, Dinda Dewi. Terserah Kanda Prabu. Kanda pasti tahu mana yang lebih baik buat kita berdua. Kenapa tiba-tiba Kanda Prabu Anglingdarma jadi berubah? Saya merasakan ada nafsu birahi dengan pelukannya. Padahal kami belum melangsungkan perkawinan. Ternyata ilmu rengka gunung tidak mampu mengalahkan ilmu Pancasona yang dimiliki oleh istri Mahasura. Dia bisa hidup kembali meskipun tubuhnya hancur berantakan. Sesudah dia menyerang guru, kembali lagi saya menghantam dia dengan ajian rengka gunung. Tetapi kami tidak melihat kesudahannya. Karena untuk mencari guru yang menderita luka dalam. Memang ilmu Pancasonanya sangat luar biasa. Karena itu adalah ilmu dewa. Bagaimana dengan ilmu Kakang Priamitra, Guru? Ilmu kakakmu juga hebat. Ya, paling tidak bisa mengimbangi Pancasona milik istri si Mahasura itu.
Dan kematian Suliwa akibat serangan kita itu sangat menyulitkan pria mitra. Karena saat itu dia kebetulan bersama kita. Ya, sangat masuk akal kalau dia dituduh bersekutu dengan kita. Meracuni sendang-sendang dan sumur-sumur penduduk. Karena dia menantu si Raja Racun itu. Iya. Kasihan nasib Kakang Priamitra. Dewi, belum tidur Nyai Dewi? Saya tadi mendengar suara aneh. Ternyata suara latihanmu, Liwa. Oh, maaf Nyai Dewi. Padahal saya hanya melatih kelenturan tubuh saya saja. Saya tadi juga melihat latihan jurusmu. Saya yakin kamu sudah mulai pulih. Iya, untuk gerakan yang tidak memakan tenaga besar, memang sudah tidak ada gangguan lagi Nyai Dewi. Tapi saya belum berani mencoba jurus-jurus Bedang Sugalu. Apalagi menggunakan Dasendria. Jangan terlalu dipaksakan, anakku. Segala apapun yang terlalu dipaksakan tidak akan baik akibatnya. Sampai sekarang keamanan Malopati masih tetap memprihatinkan. Diganggu terus oleh Durgandini dan kedua muridnya. Itu kenapa saya ingin segera pulih kembali, Nyai Dewi. Saya akan tinggal di sini sampai Durgandini bisa saya binasakan. Nyai, itu sangat berbahaya, Nyai Dewi. Durgandini selalu dikawal oleh kedua muridnya dan sudah wirat. Kesaktiannya lebih hebat dari Durgandini, Nyai Dewi. Kekejamannya benar-benar iblis berbadan manusia. Saya sudah bersumpah, Liwa. Saya akan membalaskan kematian Kakang Empu dan Galuh Parwati sampai kapanpun. Kenapa Pati Batik Madrim belum juga datang, Kanda? Mungkin dia marah pada saya. Kenapa? Apa mungkin seorang pati berani marah pada rajanya? Mungkin dia merasa haknya saya rampas. Kenapa baru sekarang dia bicarakan hak itu? Mestinya kan di depan Romo Batara dia bicarakan masalah itu. Sebenarnya saya sendiri ingin menjelaskan kepada Romo Batara. Tapi kata-kata saya selalu dipotong oleh Romo Batara maupun oleh Dinda sendiri. Mungkin Betara Ika Balan dan juga Putri terlanjur lebih memilih saya.
Kalau Dinda mengantuk, tidur saja. Biar Kanda menjaga di sini. Tidak baik, Kanda. Kita belum diikat tali perkawinan. Saya takut kita tidak mampu menjaga godaan iblis. Dinda takut kalau saya akan melakukan perbuatan durjana. Kanda, godaan iblis terkadang lebih licik dari segala kelicikan. Contohnya seorang Resi Wisrawa, yang luluh dalam godaan iblis, kemudian menodai Dewi Sukesi, sehingga melahirkan manusia yang paling jahat, bernama Rahwana. Dewi memang benar-benar seorang wanita yang sempurna. Saya kagum kehebatan Dewi. Mengawal kesucian diri. Saya tidak pernah mimpi untuk memiliki seorang putra lembu peteng, Kanda. Karena seorang lembu peteng tidak layak menjadi raja sesembahan. Setunggalu, Kanda. Sama-sama. Tuan Putri. Saya akan melindungi Tuan Putri dari siapapun yang berani mengganggu. Siapa kamu? Kenapa burung bisa bicara? Tidak usah kaget, Tuan Putri. Sebenarnya saya adalah Prabu Anglingdarma. Apa sebenarnya maksud Tuan dengan menyamar seperti ini? Saya sudah mengatakan, saya tidak ingin mempunyai anak lembu peteng. Tolong, jangan nodai saya. Sabar, Putri. Anglingdarma yang tadi masuk ke kemah Putri hanya tubuh saya, tapi sukmanya adalah batik madrid. Dia telah meragas sukma ke dalam wadak saya. Ketika sukma saya masuk ke dalam wadak burung ini untuk mencari buah kelapa yang Putri minta. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Putri pura-pura saja tidak tahu. Tunggu kesempatan. Saya akan memberitahu Putri apa yang harus dilakukan. Sekarang saya pamit dulu. Ada apa, Kanda Prabu? Ada batu mengganjal. Dinda Prabu sudah merendahkan martabat saya. Mencoba kesaktian denganku lagi? Saya tidak menyangka Dinda Prabu begitu serakah. Kusuma Gandawati adalah milik saya karena sayalah yang ikut sayembara itu dan saya berhak atas hadiah itu. Saya selalu mau mengatakan bahwa yang membebaskan Gandawati adalah Kanda. Tapi omongan saya selalu dipotong Sang Bentara maupun Sang Putri sendiri. Kenyataannya Dinda sangat menikmati penghormatan Sang Bentara.
Bahkan dengan senang hati menerima rencana perkawinan itu. Sabar Kakang Madrim. Pelan-pelan saya akan terangkan semua itu kepada Kusuma Gandawati maupun Betara Ika Balan tentang semua ini. Itu kenapa saya menolak upacara perkawinan secepatnya. Saya mengajak Gandawati ke Malwapati juga dalam rangka itu. Bohong! Sudah berapa kali kita adu kesaktian, dan Kanda tahu siapa yang selalu menang. Apakah aku harus membuktikan kemenangan lagi dengan kematianmu? Bukankah itu yang kamu inginkan, Angling Dharma? Supaya anakmu itu Angling Kusuma bisa menjadi raja di Malwapati. Meski setetes pun dia tidak memiliki terah Malwapati. Oh, itu yang selama ini menjadi ganjalan di dalam hatimu. Mulutmu tidak pernah bicara, tapi batinmu memusuhiku. Dengar, Madri, saat ini juga kuserahkan Malwapati kepadamu. Asal kamu tahu, Angling Kusuma anakku sekarang sudah diangkat sebagai Yuwa Raja di negeri kakeknya sendiri. Ayo, Madri, sekarang juga tentukan nasib kita. Siapa yang akan bertahan hidup dan siapa yang akan mati. Maafkan saya, Dinda Prabu. Dinda pasti sangat tersinggung dengan kata-kata saya tadi. Itu semua karena kekesalan saya. Karena nasib selalu menjauhkan saya dari jodoh. Sekarang, saya serahkan Putri Kusuma Gandawati kepada Dinda Prabu. Tapi, tetaplah Dinda memimpin Malwapati. Lupakan kata-kata saya tentang Angling Kusuma. Kanda Madrim, Kusuma Gandawati pasti akan menjadi istrimu. Saya berjanji, dan ketetapan Angling Kusuma untuk menjadi putra mahkota di Bojanegara sudah merupakan sebuah kepastian yang tidak bisa dirubah lagi. Tapi, jangan tinggalkan Malwapati, Dinda. Karena negeri ini masih membutuhkan kepemimpinan Dinda Prabu. Bangun, Kanda Madrim. Carilah tubuhmu. Aku tunggu di tenda. Baik, Dinda.
Nampaknya kita harus mencari tempat yang teduh. Kanda sudah berhasil membunuh burung yang menyambar mahkota Gusti. Dinda Dewi, sekarang aku Angling Dharma asli. Sebentar lagi Patih Batik Madrim akan datang. Oh. Ayo kita istirahat. Pada saatnya saya akan mengembalikan tahta itu, karena saya sama sekali bukan keturunan Malwapati. Oh, Kakang Madrim, silakan. Saya sudah menceritakan semuanya kepada Dinda Kusuma Gandawati. Sebenarnya Kakang juga tampan. Maafkan saya, karena saya telah merasuk ke dalam wadah Gusti Prabu. Dan dengan lancangnya, saya masuk ke kemah sang putri. Kanda Prabu sudah menceritakan semuanya, Kakang. Saya terima Kanda Patih menjadi suami saya, sesuai dengan janji sayembara. Sebenarnya pun saya rela kalau putri tidak mencintai saya dan memilih Dinda Prabu. Setulus hati saya kepada Kakang. Saya akan mendampingi Kakang dalam senang maupun susah. Pengalaman Nyai Durgandini dan juga Sudawirat yang mampu mengimbangi kesaktian Angling Dharma menjadi pelajaran yang berharga untukmu, Ki Patih. Supaya kita jauh lebih berhati-hati. Gusti, kekuatan sehebat apapun bisa kita hancurkan dengan akal. Sekali lagi, hamba minta diizinkan untuk menyusup ke Malwapati. Kalau mungkin, hamba akan langsung menyerang Angling Dharma dan patihnya itu. Karena saya sudah punya rencana yang sangat matang. Apakah itu tidak terlalu berbahaya, Ki Patih? Kalau mau menyusup boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk bertanding dengan Angling Dharma dan Batik Madrim, berpikir 2 kali. Maaf, saya bukan bermaksud mengecilkan kesaktian Ki Patih. Tapi kami saja yang memiliki ajian Dasendria dan Rengka Gunung dibuat babak belur. Nyai, kita memiliki cara yang berbeda. Jangan samakan cara-cara keprajuritan dengan cara-cara pendekar yang tanpa perhitungan. Kutu meong. Jaga mulutmu. Nyai yang harus jaga mulut. Kurang ajar apa katamu? Sabar, Nyai. Sabar. Sabar. Dalam menentukan sebuah keputusan tidak boleh ada pertengkaran. Kita akan menuruti apa kemauan Ki Patih. Tapi saya juga akan melakukan apa yang sudah kita sepakati, kalau mungkin. Ya, begitu. Dengan perang terbuka, aku dan Sudawirat bisa mencuri kesempatan untuk menghantamkan Aji Rengka Gunungku kepada si Angling Dharma. Seperti yang terjadi waktu di Kalinggapura dulu. Tapi, apakah tidak menelan biaya yang sangat besar, Gusti Prabu? Perang terbuka menuntut persiapan dan biaya yang tidak kecil. Tidak ada kehormatan tanpa biaya, Patih. Kemenangan
serangan Simbar Manyura atas Malwapati itu adalah suatu kehormatan yang tiada taranya. Wajar kan kalau membutuhkan biaya yang cukup besar untuk berperang. Keputusan sepenuhnya ada di tangan Gusti Prabu. Hamba sebagai pati hanya menjalankan tugas negara. Jalankan perintahku tadi. Baik, Gusti Prabu. Kedua muridmu itu memang pernah di sini, Padita. Secara tidak langsung dia ikut menyelamatkan perilaku cucuku Menak Merdawa. Tapi kemudian dia pergi lagi. Katanya ingin melanglang bumi dan menjajal kanuragan yang didapatnya dari kitab negeri atas awan yang kamu ajarkan. Paman, tujuan saya kemari sebenarnya ingin mengajak Paman menanggulangi kekejaman seorang pendekar muda, murid Durgandini yang juga menguasai ajian rengka gunung. Ya, kita tinggal memiliki masa lalu dan semangat. Tapi nafas dan tulang-tulang kita sudah rapuh. Ya, saya kira orang-orang jompo macam kita sudah tidak mampu lagi untuk melawannya. Saya tidak bisa membayangkan orang-orang jahat yang dipersiapkan Durgandini akan menguasai Mayapada. Ini benar-benar mencemaskan. Mencemaskan. Kakang! Bang! Lihat itu. Ada rumah. Kita bisa membasahkan tenggorokan kita di sana, Padma. Ayo. Maafkan atas kedatangan kami, Tuan. Kami pengembara. Kami butuh air untuk membasahkan tenggorokan kami. Ya, silakan, silakan. Silakan. Ya. Gentong air ini memang kusediakan untuk para pengembara yang kehausan. Kalau tidak salah, aku juga punya sedikit persediaan makanan untuk mengganjal perut kalian. Terima kasih kita. Ya. Kasihan. Maaf, ini adalah kadarnya saja. Dari mana anak muda itu mendapatkan ilmu itu? Biasanya tingkat tingkat yang memilikinya. Terima kasih. Kandarsi, pemuda itu adalah kawan dari pendekar muda yang telah menewaskan sesepuh Jagat Saksana. Sabar, Ki. Sabar. Saya sama sekali tidak ikut dalam pembantaian para guru Jagat Saksana. Bohong. Aku melihat sendiri. Kamu bekerja sama dengan anak itu. Dia pasti mau membantai semua pendekar-pendekar sepuh. Saya tidak ikut dalam... Tunggu. Sabar. Saya akan menceritakan. Sesungguhnya...
Sabar. Tunggu. Tuan tidak memberi saya kesempatan bicara. Saya akan menceritakan yang sebenarnya. Sudah, hentikan. Kamu tidak dengar Kerodanala? Anak muda itu mau menjelaskan apa yang kamu tuduhkan. Kenapa main seruduk saja seperti badak rabun? Ini siasat buruk mereka untuk mengelabui kita, wanita. Dari dulu kamu memang tidak pernah mau belajar mendengar. Tapi, sudah. Silakan bicara, anak muda. Pendekar muda itu adalah kekasih adik saya. Dia bernama Sudawirat. Murid semua pendekar aliran hitam. Seperti Kilegawa, Durgandini, Kangsadewa, dan Gendrayana. Memang para pendekar tua itu menyiapkan dia untuk menjadi pendekar nomor 1. Dengan segala cara. Apa saya bilang? Artinya benar kan? Kamu memang kawannya. Tidak. Bahkan pengembaraan kami saat ini adalah untuk mencari dia dan gurunya Durgandini. Karena mereka telah membunuh guru dan mertua saya, Kiparon Wajah. Kiparon Wajah? Ya. Kiparon Wajah tewas. Dan mereka telah mencuri kitab pusaka racun pada epokan Gunung Kencana. Benar, Ki. Mereka telah membantai ayah saya dan seluruh murid pada epokan Gunung Kencana, serta menculik anak kami. Jadi kamu putri Paron Wajah. Ternyata kamu keliru, Kerodanala. Yang Aki lihat di Jagat Saksana memang benar. Sudawirat membantu saya dari keroyokan para guru Jagat Saksana. Tapi tidak ada ikatan di antara kami. Justru sekarang, kami bermusuhan. Sekarang, kalian menjadi tamuku. Mari, silakan masuk ke pertamaan. Silakan. Putrinya itu cantik sekali, Tuan. Kalau Gusti Permaisuri ada di sini, pasti cemburu. Loh, kok cemburu? Lah iya toh. Lawang calon madunya itu sama cantiknya. Mungkin beliau takut kasih sayangnya terbagi 2. Kamu itu ngomong apa, Ngo? Memangnya putri itu akan digarwap Gusti Prabu apa? Kalau tidak, buat apa diboyong kemari coba? Ya, bisa saja dia tamu. Atau siapa tahu putri itu calon istri dari Gusti Patih Batik Madrim. Soalnya dulu beliau pernah bercerita tentang sayembara yang diadakan di negeri Kabalan. Oh iya, Nyai Dewi jadi mau menghadap Gusti Prabu. Biarkan Gusti Prabu istirahat dulu. Mungkin lusa baru saya akan menghadap Gusti Prabu. Karena kedatangan saya bukan urusan negara. Kalau saya sih urusan lapar, perut. Bongo. Tidak. Sebaiknya pasukan pemukul bertahan di sini. Senopati, kalau usaha saya gagal, saya akan langsung memancing mereka untuk menyerang kemari. Dan pada saat itu, pasukan harus menyerang balik prajurit Malwapati yang mengejar saya. Mengerti kalian? Mengerti! Bagus. Kalamurka, apa kamu tidak memerlukan pasukan pengiring? Soalnya yang kita hadapi bukan pasukan sembarangan. Tidak perlu, Senopati. Yang paling penting pasukan kita siaga penuh untuk bertempur. Aku akan bagikan senjata ini. Ini bisa digunakan kalau kita mendapat serangan balik dari Malwapati. Ini bisa meledak dan menebarkan tabir racun. Nih. Kutu kumis. Terima kasih, Nyai. Ya. Terima kasih. Ya. Kutu monyet. Ya. Pedewo. Istirahatkan pasukan di kanan kiri jalan. Baik, Gusti. Pasukan istirahat. Pasukan di kiri kanan jalan istirahat.
Jangan ada yang muncul di jalanan. Semuanya bersembunyi. Jaga pasukan, jangan sampai ada yang berkeliaran. Baik. Hati-hati, Kipati. Saya tertarik dengan ilmu itu, Guru. Wirat. Sebenarnya itu termasuk ilmu yang sangat pengecut, Wirat. Itu kenapa aku tidak suka memiliki ilmu itu. Walaupun aku pernah kenal seorang resi yang mempunyai ilmu malih rupa. Guru, demi kemenangan apapun boleh kita tempuh, Guru. Iya. Guru, apakah ilmu malih rupa itu juga bisa merubah diri menjadi binatang, Guru? Mungkin. Nanti kalian akan kuperkenalkan dengan seorang resi yang bernama Empu Sargayuda. Para tumenggung, para senopati, dan bini sepuh. Wanita cantik ini adalah Putri Betara Ikabalan yang akan saya persunting menjadi istri saya. Nama saya Dewi Kusuma Gandawati. Saya sangat senang diberi kesempatan untuk melihat negeri yang indah dan makmur ini.